Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 49-50. Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Di panggung tontonan, wajah Zhao Su langsung berubah muram. Seseorang sebenarnya berani ikut campur dalam ujian seni bela diri Akademi Guanxuan. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, sebuah tangan menghentikannya. Itu Yuan Gu. Yuan Gu menggelengkan kepalanya sedikit. Ini adalah tetua terhebat dari klan naga. Sejati Ao Xiao. Jika kamu menghentikannya, Akademi Guanxuan tidak akan terjadi apa-apa, tapi kamu mungkin mati. Di dunia iblis negara ilahi dunia tengah, mereka adalah dua penguasa dunia iblis bersama dengan klan kera primordial. Bahkan Akademi Guanxuan di dunia tengah Tiongkok tidak akan mudah terprovokasi. Karena klan Tianlong kuno, klan ibu dari klan naga sejati, memiliki ahli terbaik yang bertugas di aula utama Akademi Guanxuan. Bahkan Akademi Guanxuan di Tiongkok tidak dapat berjuang untuk mendapatkan pendukung. Mendengar kata-kata Yuan Gu, wajah Zhao Su tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan klan naga sejati. Jika kita mengambil tindakan hari ini, seperti yang dikatakan Yuan Gu, tidak akan terjadi apa-apa pada Akademi Guanxuan, tapi dia mungkin mati. Klan naga sejati tidak berani menghancurkan Akademi Guanxuan, tapi bukan berarti mereka tidak berani membunuhnya. Terlebih lagi, pihak lain dapat melakukan ini tanpa menyadarinya. Setelah Zhao Su terdiam beberapa saat, dia berkata, "Itu saja." Yuan Gu mengangguk, "Bersabarlah, jika tidak kamu akan mati." Setelah sekian lama, matanya perlahan tertutup. Merasa tidak berdaya, sangat tidak berdaya, tidak ada peluang untuk menang. Menghadapi raksasa dari dunia tengah Tiongkok ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Hubungi rumah sakit utama. Bukan tidak mungkin, tapi dia tahu bahwa pihak lain punya banyak cara untuk mencegahnya menghubungi rumah sakit utama. Zhao Su menghela nafas dalam hatinya dan melepaskan tangannya. Pada akhirnya, dia menyerah. Meski marah, kenyataan kejam memaksanya tunduk pada kekuasaan. Di kejauhan, Ye Guan jatuh ke tanah. Pada saat ini, tubuh Nalan Jia di depannya telah menghilang sepenuhnya. Segera, dia akan berubah menjadi abu dan menghilang dari dunia ini. Ye Guan memandang Nalan Jia di depannya, seolah dia disambar 5 petir, kepalanya menjadi kosong. Tidak jauh dari situ, Ao Xiao dari klan naga sejati memandang Ye Guan dengan dingin. "Apakah kamu layak membunuh klan naga sejatiku?" Alasan mengapa dia muncul secara alami adalah untuk menyelamatkan naga sejati ini. Ini adalah patriark muda dari klan naga sejati. Jika mereka dibantai oleh seorang pemuda di sini, bukankah klan naga sejati akan menjadi lelucon bagi Tiongkok dunia tengah? Adapun aturannya, di dunia tengah Tiongkok, dia mungkin tidak berani melanggar peraturan, tapi di sini, dia benar-benar tidak memperhatikan aturan kecil Akademi Alam Atas. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Siapa berani? Ao Xiao menatap Ye Guan. Pada saat ini, tidak ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Mampu menghancurkan pertahanan klan naga sejati, dan menjadi pendekar pedang, dia secara alami tidak akan tinggal bersama musuh masa depan seperti itu. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba mengembun dari telapak tangannya.
Pada saat ini, semua orang di lapangan merasakan niat membunuh Ao Xiao. Orang-orang di 360 negara bagian juga menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget. Bukankah ini duel yang adil? Bukankah ini jelas-jelas penindasan? Mengapa tidak ada orang yang bertanggung jawab atas Akademi Guanxuan? Mengapa? Semua orang bertanya-tanya, tapi tidak ada yang keluar untuk memberikan jawabannya. Pada saat ini, Xiao Ge, yang berada tidak jauh dari sana, tiba-tiba berteriak ke arah panggung tontonan, "Bukankah ini duel yang adil? Bukankah ini duel yang adil?" Semua orang di panggung tontonan terdiam. Mereka tahu ini tidak adil. Pemimpinnya, Zhao Su, juga diam. Dia juga tahu ini tidak adil, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka baru saja menonton, melihat keheningan semua orang. Mata Xiao Ge terbelah. Apakah ini masih wajar? Apakah ini adil? Bagaimana bisa ada keadilan di bawah kekuasaan? Di mana keadilan? Tidak ada yang berani melawan klan naga sejati. Di kejauhan, Ao Xiao menatap Ye Guan dan hendak mengambil tindakan. Tapi pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba mengunci jiwa Nalanjia yang akan menghilang. Lapangan bergema dengan aduh. 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 Suara itu jatuh, boom. Cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dari tubuh Ye Guan. Cahaya keemasan menghilang, dan bayangan muncul di lapangan. Tuan Ta lah yang keluar. Ao Xiao menatap Tuan Ta, matanya sedikit menyipit. "Apa yang kamu lakukan?" Tuan Ta sangat marah, "Aku leluhurmu. Kamu binatang buas." Mata Ao Xiao tiba-tiba menyusut dan dia meninju ke depan dengan tangan kanannya. Ledakan. Dengan pukulan ini, cahaya keemasan muncul, dan waktu serta ruang di lapangan meledak. Ledakan. Di mata semua orang yang terkejut, cahaya keemasan pecah, dan Ao Xiao terbang keluar. Semua orang tercengang. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba meraih kepala Ao Xiao dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Seluruh bumi hancur. Semua orang tercengang. Naga asli dipukuli dengan kejam. Tetapi pada saat ini, Ao Xiao tiba-tiba meraung, kembali ke wujud aslinya, dan seekor naga raksasa sepanjang ribuan kaki naik ke langit. Saat berikutnya, hantu itu muncul tepat di atas kepala Ao Xiao, dan kemudian dia turun tiba-tiba. Ledakan. Ao Xiao tiba-tiba jatuh dari langit, dan saat jatuh, darah terus muncrat dari mulutnya, dan dia berdiri dan mengeluarkan jeritan melengking. Mengalahkan. Semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, begitu Ao Xiao mendarat, hantu itu muncul tepat di perutnya, dan dia mencabik-cabiknya dengan kedua tangannya, tertawa. Sebuah luka besar tercabut dari perut naga asli, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, bayangan itu mengeluarkan urat naga asli. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut ketakutan. Kram. Ini hanyalah penghinaan terhadap klan naga sejati. Tendon naga asli bergerak-gerak, dan rasa sakit yang hebat membuatnya melolong terus-menerus. Namun, bayangan itu tidak berhenti, melainkan bergerak-gerak dengan liar dia dengan paksa. Di lapangan, darah naga langsung membasahi seluruh bumi. Saat ini, Ao Xiao sedang sekarat. Tuan Ta. Pada saat ini, suara gemetar Ye Guan tiba-tiba terdengar di lapangan. Bayangan itu berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan gemetar, "Xiao Jia, apakah dia masih bisa hidup?"
Xiaota berjalan perlahan ke arah Ye Guan dan menatap orang di depannya, setelah hening beberapa saat berkata, "Ya." Ye Guan memohon, "Selamatkan dia." Xiaota berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak bisa menyelamatkannya sekarang, aku hanya bisa menyelamatkan jiwanya untuk sementara, dan jiwanya dia telah terluka parah, dan kamu harus melakukannya. Temukan pedang baginya untuk mengembalikan jiwanya ke keadaan semula. Jika tidak, bahkan jika dia dibangkitkan pada saat ini, jiwanya telah terluka parah dan dia masih merupakan jiwa yang tidak lengkap, itu tidak akan sepenuhnya dia." Ye Guan berkata dengan cepat, "Pedang apa?" Xiaota berkata dengan sungguh-sungguh, "Pedang King Xuan." Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, ahli pedang di dunia memakai pedang. Xiaota mengangguk, "Ya." Ye Guan bertanya lagi, "Di mana?" Xiaota berkata, "Tiongkok dunia tengah, klan kekaisaran abadi." Petik 2 tanda seru. Klan kekaisaran. Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya. Xiaota berbisik, "Biarkan pedangmu menyingkirkan jiwanya dulu." Ye Guan memandangi ilusi Nalanja di depannya, hatinya terpotong oleh pisau, dia dengan lembut membelai pipi Nalanja dan berbisik, "Xiaota Jia, tunggu aku." Saat dia mengatakan itu, dia menerima jiwa Nalanja ke dalam pedang Xingdao. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berdiri perlahan, dan berjalan menuju Ao Xiao. Saat ini, Ao Xiao sedang sekarat. Di mata semua orang, Ye Guan berjalan ke kepala naga Ao Xiao. Pada saat ini, Liwan di platform pengamatan tiba-tiba berkata, "Jika kamu membunuhnya, kamu akan bertarung sampai mati dengan klan naga sejati." Dulu naga sejati klan, jika perintah pembunuhan diberikan padamu, kamu pasti akan mati, tapi kamu harus... Petik 2. Ye Guan tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Pedang itu berkilat. Tertawa. Di bawah pandangan semua orang, kepala naga asli jatuh, dan darah mengalir keluar seperti pegas. Semua orang diam. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berbalik perlahan dan berjalan menuju Anmu. Melihat pemandangan ini, Yuan Gu di panggung tontonan tiba-tiba berkata dengan cepat, "Tidak." Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Yuan Gu, dan Yuan Gu menatap ke arah Ye Guan. Keluarga An pernah menghasilkan 2 dewa bela diri. Dia adalah keturunan dari keluarga An. Jika kamu membunuhnya, kamu membuat musuh dari 2 dewa bela diri dari keluarga An, dan kamu juga musuh Akademi Guanxuan, kamu. Petik 2. Pada saat ini, Ye Guan sudah menghilang dari keluarga An. Tempat tertawa. Saat berikutnya, pedang Xingdao telah menembus alis Anmu. Anmu tetap di tempatnya. Namun pada saat kritis ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari kedalaman langit berbintang yang jauh. Pada saat ini, seluruh dunia atas bergetar. Itu seluruh wilayah atas. Di panggung tontonan, Tuan Yuan berkata dengan suara gemetar, "Aura yang sangat menakutkan, ini pasti nenek moyang dari keluarga An." Keluarga An telah diwariskan selama puluhan juta tahun 2 Valkyrie, ada banyak kekuatan top yang tak terhitung jumlahnya oleh. Dan orang yang datang kali ini pastinya adalah negara adidaya. Semua orang di lapangan sedikit bingung. Ye Guan menatap langit berbintang. Dibandingkan dengan tekanan yang menakutkan ini, tekanan dari naga asli seperti permainan anak-anak. Sama sekali tidak ada bandingannya. Ye Guan tersenyum lembut, dan matanya perlahan tertutup. "Jika kamu dan Xiao Jia tidak bisa hidup bersama, ayo mati bersama." Dan pada saat ini, pedang Xingdao di tangannya tiba-tiba bergetar sedikit.
Di lapangan, semua orang melihat ke langit, menunggu leluhur keluarga An muncul. Dan pada saat ini, di bagian terdalam dari langit berbintang di mana tidak ada yang bisa melihat atau mendengar, sebuah suara tanpa emosi tiba-tiba terdengar keluar. Petik 2. Suara ini tidak mengandung emosi dan sangat dingin. Beraninya kamu. Raungan tiba-tiba bergema dari langit berbintang, beraninya kamu membenciku, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Kemudian, jauh di langit berbintang di mana banyak orang tidak dapat melihatnya, sebuah kepala berdarah perlahan jatuh. Setelah hening beberapa saat, langit berbintang menjadi sunyi senyap. Semuanya tenang kembali. Di atas gurun, semua orang di lapangan melihat ke langit, menunggu bos besar muncul. Namun, saat ini, tekanan mengerikan telah surut seperti air pasang. Semua orang tercengang. Tidak muncul. Di panggung tontonan, wajah Yuan Gu dipenuhi rasa tidak percaya ini. Mata Zhao Su juga dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang terjadi? Apakah ini hilang? Di kejauhan, Ye Guan perlahan membuka matanya, dan matanya penuh keraguan. Apa yang terjadi? Tidak muncul. Pada saat ini, Tuan Ta tiba-tiba berkata, mungkin Tuhan ingin kamu selamat. Kalau begitu, hiduplah dengan baik. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit. Oke. Di Anmu di depannya, saat ini Anmu telah kedaluarsa. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melintas dan menebas leher naga kecil asli dengan pedangnya. Tertawa. Sambil meratap, naga asli juga jatuh. Dua naga sungguhan jatuh. Ada keheningan di lapangan. Dua naga sungguhan jatuh. Anmu, jenius paling jahat di Qingzu, tewas dalam pertempuran. Nanzu memenangkan tempat pertama. Semua orang tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Ye Guan menyingkirkan cincin Anmuna, dan kemudian memasukkan tubuh kedua naga asli ke dalam cincin Na. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, dia perlahan berjalan menuju bendera nomor 1. Akhirnya, dia berjalan menuju bendera, lalu memandang Zhao Su, Nanzu, dulu. Petik 2. Di Nanzu, saat ini, banyak orang yang bersemangat. Semua orang bersorak liar. Ye Guan. Nama ini telah menjadi nama paling terkenal dalam sejarah Nanzu. Di panggung tontonan, Zhao Su memandang Ye Guan dan tetap diam. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, mulai saat ini, saya akan selalu menjadi murid Akademi Guanxuan Nanzu, dan saya tidak akan pernah bergabung dengan Akademi Guanxuan lainnya. Mendengar ini, mata Zhao Su tiba-tiba menyusut, pegang tangan. Ye memandang Zhao Su, Akademi Guanxuan yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, Akademi Guanxuan yang tidak bisa memberikan keadilan kepada siswanya. Ini bukanlah akademi di hatiku. Titik. Di lapangan, semua siswa Akademi Guanxuan sepertinya telah ditampar wajahnya, dan itu sangat menyakitkan. Apa yang baru saja terjadi telah dilihat oleh orang-orang di 360 negara bagian. Dapat dikatakan bahwa mulai hari ini, reputasi Akademi Guanxuan di alam atas telah hancur total. Di lapangan, Zhao Su tampak pucat. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan kukunya sudah masuk jauh ke dalam telapak tangannya. Fakta bahwa dia tidak mengambil tindakan sekarang sebenarnya bertentangan dengan niat sebenarnya, dan sekarang kata-kata Ye Guan menusuk hatinya seperti pisau. Dia tahu bahwa hati seni bela dirinya hancur. Keadilan.
Hukum surgawi. Guan Xuan Dharma. Inilah yang pernah dia simpan. Namun, baru saja dia menyadari bahwa dia sendiri sangat pengecut ketika menghadapi kekuasaan. Keberanian. Menghadapi orang kuat, jika berani mengangkat kepala dan berkata tidak, itulah yang disebut keberanian. Di sampingnya, wajah Yuan Gu juga sedikit pucat. Seorang mu sudah mati. Maksudnya itu apa? Ini berarti Akademi Guan Xuan di dunia tengah Tiongkok tidak akan memiliki orang yang mampu bersaing untuk mendapatkan keberuntungan itu. Dan dia mengerti bahwa apa yang baru saja dia lakukan telah membuat pemuda bernama Ye Guan merasa jijik. Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil untuk memenangkan hati Ye Guan untuk pergi ke Akademi Guan Xuan di dunia tengah Tiongkok. Di samping itu, Li Wan juga diam-diam merasa kasihan. Dia datang ke sini kali ini untuk menemui Langa, tapi sekarang dia dalam masalah. Semua orang di lapangan terdiam. Tes seni bela diri ini ditakdirkan menjadi yang paling tidak biasa dalam sejarah. Di jalanan, Ye Guan dan Xiao Ge berjalan menuju Xiao Mansion. Sepanjang perjalanan, keduanya terdiam. Xiao Ge memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke Xiao Mansion. Ye Guan tiba-tiba menatap Xiao Ge, terima kasih. Xiao Ge bingung. Terima kasih untuk apa? Ye Guan berkata, terima kasih telah berdiri ketika semua orang diam. Teman. Ye Guan berkata sudut pandang. Pada saat ini, kepala keluarga Xiao, Song Qi, dan Fei Banxing keluar. Ketika mereka melihat Ye Guan dan yang lainnya, ketiganya memasang ekspresi yang sangat rumit. Tentu saja, mereka telah melihat apa yang terjadi di gurun pasir. Pada saat ini, Fei Banxing tiba-tiba menghampiri Ye Guan, dan dia berbisik, Xiao Jia, apakah kamu masih bisa hidup? Ye Guan mengangguk, ya. Ekspresi Fei Banxing tiba-tiba menjadi rileks. Dengan mengatakan itu, dia menarik Ye Guan menuju Xiao Mansion. Ayah Xiao Ge juga menghampirinya, dan dia tersenyum tipis melihatmu berdiri untuk berbicara mewakilinya. Aku marah, takut, dan lega, inilah yang seharusnya dimiliki seorang pria. Ayah, aku terlalu lemah. Setelah ini, aku ingin keluar dan mencoba yang terbaik. Pemimpin klan Xiao ragu-ragu, lalu mengangguk, oke. Song Qi menghela nafas dengan suara rendah, dunia ini. Petik 2. Setelah kembali ke Xiao Mansion, Ye Guan mengunci dirinya di kamar. Baru pada larut malam dia keluar dari kamar. Dia berjalan ke tangga batu dan duduk, lalu menatap ke langit. Dia hanya memandangi bulan cerah di langit, diam-diam di tangannya ada bungkusan yang diberikan oleh Nalanjia. Pada saat ini, Fei Banxing tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan dan duduk. Dia berkata dengan lembut, kepala Luo Zhaoqiluo dari Akademi Guan Xuan baru saja datang. Dia datang dengan hadiah untuk tempat pertama. Kali ini, Nan negara telah memperoleh 10 surga pembuluh darah spiritual tingkat 20 pembuluh darah spiritual tingkat bumi, 3 volume latihan tingkat keabadian, dan 10 volume latihan tingkat bumi. Selain itu, ada berbagai artefak dan harta karun, dan jumlahnya ratusan ribu setiap tahun. Sebuah kristal emas untuk mendukung. Saat dia berbicara, dia berhenti dan berkata, hadiah yang mereka berikan lebih dari sebelumnya. Ye Guan terdiam. Fei Banxing melanjutkan, selain itu Anda juga memiliki hadiah pribadi sebesar 300.000 kristal emas. Tidak hanya itu,
Mereka juga mengatakan bahwa satu-satunya tempat di Akademi Negeri Ilahi Dunia Tengah akan diberikan kepada Anda. Dengan kata lain, Anda bisa langsung ke mereka. Juga mengatakan bahwa selama Anda bersedia pergi ke Akademi Guanxuan di Tiongkok, mereka akan menuntut klan naga sejati langsung ke Akademi Utama dan mencari keadilan untuk Anda. Tanda seru. Setelah Fei Banxing selesai berbicara, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Akademi Guanxuan melihat potensi Ye Guan, dan ketika nilainya melebihi ekspektasi mereka, mereka bersedia bertarung demi Ye Guan melawan klan naga sejati yang kuat. Dunia ini sangat realistis. Jika Anda memiliki nilai, orang lain akan memuji Anda. Jika Anda tidak memiliki nilai, orang lain tidak akan memuji Anda. Ye Guan tiba-tiba berkata dengan lembut, "Guru, bantu aku mengembalikan 300.000 kristal emas ini kepada mereka." Fei Banxing memandang Ye Guan, "Kamu tidak ingin pergi ke Akademi Guanxuan di dunia tengah Tiongkok?" Aku ingin pergi. Aku akan pergi besok. Namun, aku tidak akan bergabung dengan Akademi Guanxuan. Setelah hening beberapa saat, Fei Banxing berkata dengan lembut, "Anak kecil, jika Akademi Guanxuan tidak melindungimu dari klan naga sejati, kamu akan pergi ke Middle Earth. Shenzhou akan menderita balas dendam gila dari klan naga sejati. Kamu." Ye Guan berkata dengan lembut, "Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika aku bisa mengatasinya, aku akan membangkitkan Xiao Jia dan membantai klan naga sejati. Jika aku tidak bisa mengatasinya, aku akan melakukannya dan mati bersama Xiao Jia." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Seolah memikirkan sesuatu, dia menoleh untuk melihat ke arah Fei Banxing, dan kemudian memberi sedikit hormat. "Guru, saya akan pergi ke dunia tengah Tiongkok. Jaga dirimu baik-baik." "Tidak perlu menunggu besok, berangkat hari ini." Fei Banxing tiba-tiba berkata, "Xiao Guan." Ye Guan berbalik dan menatap Fei Banxing. Fei Banxing memaksakan senyum dan berkata dengan suara gemetar, "Maukah kamu kembali?" "Saya tidak tahu." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Fei Banxing memandang Ye Guan yang menghilang di malam hari, dan berkata dengan lembut, "Tapi kamu harus kembali, aku akan menunggumu." Yuming, malam itu sejuk. Seseorang berdiri di sana sepanjang malam. Bersambung.